إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Sabilun Najah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masuk di tahun baru, tahun 2026 Masehi, tepatnya tanggal 2. Lambat dan pasti bahwa usia kita ini telah berkurang. Jatah umur kita ini berarti telah berkurang. Kalau kita menggunakan standar usia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Kalau sekarang usia kita ini sudah 50 tahun, berarti jatah kita tinggal 13 tahun. Kalau usia kita ini sekarang sudah 60 tahun, berarti jatah kita tinggal 3 tahun. Kalau hari ini kita usia sudah 65 tahun, berarti itu sudah waiting list. Kalau pesawat tinggal menunggu kita berangkat. Artinya apa? Ini adalah sebuah refleksi diri kita. Ini adalah merupakan pengingat bagi kita semua bahwa tahun baru pasti akan datang dan usia kita juga pasti ada jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semestinya kita harus mampu melakukan mengkalkulasi, menghitung, karena waktu adalah suatu perekam dan suatu kepribadian, suatu aktivitas dari setiap manusia. Oleh karena itu kita harus mampu menghargai waktu sebaik-baiknya, karena waktu adalah modal kehidupan kita. Tiada suatu yang terjadi tanpa adanya waktu. Maka sungguh suatu kerugian yang sangat besar bila seseorang hamba tidak dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal sulih dan saling nasihat-menasihati dalam menatapi kebenaran, nasihat-menasihati dalam menatapi kesabaran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua hal yang perlu kita lakukan agar memiliki keunggulan dalam hidup ini. Yang pertama adalah waktu boleh saja sama, tapi isinya harus berbeda. Menghargai waktu adalah sesuatu pekerjaan yang dicintai, yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah ingatkan, Allah sudah bersumpah beberapa kali di dalam Al-Quran. Misalnya surat wal ashri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang atau petang, wad duha, demi waktu duha. Itu adalah peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai perekam abadi yang ada di dalam dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, optimalkan modal. Kita setiap hari diberikan Allah jatah waktu ini sama, yaitu 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Sungguh kita merasakan bahwa seringkali kita tidak serius menghargai waktu, sehingga kadang menghamburkannya tanpa guna. Kadangkali kita sia-siakan, selalu menjadi bagian dari hidup kita ini. Bersantai-santai tanpa ada tujuan, dan kita sia-siakan tanpa ada makna. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, carilah 5 sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tiada lain kecuali memperbanyak ibadah. Yang kedua adalah wasihata qabla saqamik, gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tentunya tiada lain kecuali dengan memperbanyak amal sulih, memperbanyak sedekah. Tiada hari tanpa kita ini harus bersedekah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah waghinaka qabla fakrik, gunakan masa kayamu sebelum miskinmu. Dan yang keempat adalah wa faraghaka qabla sufrik, gunakan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, gunakan waktu hidupmu sebelum masa matimu. Tentunya adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya dalam hidup ini untuk bekal kelak nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari uraian yang saya berikan tadi, paling tidak kita bisa mengelompokkan waktu ini atau orang itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sukses, yaitu orang yang menggunakan waktu dengan seoptimal mungkin. Mungkin tidak ada waktu untuk hari esok. Dan yang kedua adalah orang yang malang, yaitu orang yang hari-harinya diisi dengan kekecewaan dan selalu menunda akan hari esok.
Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang hebat, yaitu orang yang bersedia melakukan sesuatu sekarang juga. Bagi orang hebat tidak ada untuk hari esok. Demikian sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa manfaatkan sisa waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi sekarang kita juga sudah masuk di bulan Rajab. Semoga kelak nanti kita akan ketemu di bulan Ramadan. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al hakim wa taqabbal bi firman wa anta khairur rahimin.